Kiway benda. Wih, ini toh barangnya. Pendek juga ya. Ganteng aslinya. Ganteng Kak. Coba kita lihat dari jauh dulu. Jangan langsung mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Kiway benda V252C. Kok ada kata benda ya Kak di situ? Saya sampai membuka Wikipedia mencari arti dari benda, yang ternyata artinya adalah suatu kata dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisal objek, materi, zat, dan barang. Tapi ternyata kata benda di sini bukan itu artinya, Kak. Benda adalah sebuah perusahaan di Cina yang fokus di kendaraan roda 2, yaitu motor. Terutama kalau saya mengunjungi Instagramnya, benda fokus di motor-motor cruiser. Loh, Kiway kan perusahaan motor juga. Kok ada benda? Jadi ada dua perusahaan dong di motor itu. Saya jadi ingat motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Pernah ada yang mentertawakan saya dan menuduh saya menempel stiker Kawasaki di motor tersebut. Ngaku-ngaku itu motornya Kawasaki. Ya, males Kak menghadapi orang yang literasinya kurang. Dan lebih males lagi menghadapi orang yang ngeyelnya luar biasa. Sampai menolak untuk menambah literasinya. Dia menutupi dengan ngeyel doang. Daripada akhirnya jadi perdebatan yang nggak sehat, saya terima lungo Kak. Kalau menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, Pulsar 200 NS itu adalah motor produksi Bajaj. Sedangkan di Indonesia, Kawasaki pada waktu itu hanya memasarkannya di sini. Kodenya Pulsar 200 NS di STNK itu Kawasaki BR200A loh Kak. Tuh orang yang ngeyel saya tunjukin STNK-nya malah nuduh yang enggak-enggak. Gendeng orang kuih. Begitu pula dengan Kiway benda V252C. Ternyata motor ini adalah motor produksi dari perusahaan benda dan untuk pemasarannya di Indonesia melalui Kiway. Kiway benda Kak. Cakep banget ya. Cuman saya sebel tulisan bendanya. Lalu apa sih yang harus dilihat di sini? Benda. Ini lebar juga piringannya. Tapi asli sih cakep sih, panas banget. Iya, ini pendingin cairan. Iya, ini ada radiatornya. Ini kipasnya nih. Dia nggak pakai rantai, pakai belt. Nah, kalau udah lihat gini mah nggak perlu dimodif. Cukup ini nih, bagian ini yang saya nggak suka. Bagian kanannya untuk knalpot oke. Bagus ini knalpot. Single. Velgnya, palang berapa ini velgnya nih? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Palang 16.
Tapi cakep kok. Cakep. Nggak ada tulisan apa-apa di sini. Nah, depannya seperti ini. Ini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 15, 16. 16. Cakep. Ini di sini nih. Master rem. Supaya semakin mengenal motor Kiwai Benda V252C ini, Kak, mari kita bahas company profile dari Kiwai dan Benda. Kalau dari website kiwaiindonesia.com, di sana menjelaskan jika Kiwai adalah merek yang lahir di Hongaria pada tahun 1999. Jadi Kiwai itu adalah sebuah merek atau brand ya, Kak? Kalau ternyata Kiwai itu adalah sebuah merek, lalu siapa pemiliknya? Saya cari-cari lagi di Wikipedia. Ternyata Kiwai adalah merek yang dibeli oleh perusahaan Zhejiang Qianjiang Motorcycle Group.co. Bener nggak nih saya ucapannya nih? Atau yang dikenal dengan nama Qianjiang Motorcycle. Nah, bener nggak ya? Adalah perusahaan motor dari Cina yang didirikan pada tahun 1985 dan sekarang menjadi salah satu pabrikan nomor 1 terbesar di Cina. Nah, kendaraan yang dijual oleh Qianjiang Motorcycle memiliki 5 merek, yaitu QJ Motor, Benelli, Kiwai Motors, KSR Moto, dan MBP Moto. Lalu bagaimana dengan Benda? Nyari tentang perusahaan ini kok sulit ya, Kak? Cari di Wikipedia nggak ada. Cari webnya bendamotorcycle.com kok nggak aktif. Tapi untung aja setelah cari sana-sini, dapat juga website bendamotor.at. Tapi bahasanya itu bahasa Jerman. Kita pakai aja Google Translate, Kak. Terjemahannya begini, Kak. Benda didirikan pada tahun 2016. Pabrik berlokasi di Hangzhou, Zhejiang, Cina. Bener nggak ya nih ngomongnya nih? Area pabrik meliputi 49.000 meter persegi. Benda adalah perusahaan teknologi tinggi modern dan bekerja sama dengan Institut Penelitian Provinsi Zhejiang. Tidak seperti banyak merek Cina lainnya, Benda membidik pasar dunia. Perusahaan mulai membangun jaringan dealer di Eropa pada tahun 2021. Perusahaan mengembangkan rangkaian lengkap sepeda motor dari 125 cc dengan 2 silinder dan pendingin air hingga 400 cc segaris 2 silinder, 4 silinder V1200 cc. Perkembangan dan produksi yang cepat dari LFC 700 CCM pertama dengan standar kualitas tinggi yang konsisten memberikan banyak kredibilitas pada gagasan Benda. Terinspirasi oleh kualitas Benda. Masa depan adalah milik para pemberani. Nah, ini Kak, ini katanya Benda ya, saya hanya membacanya saja. Tapi LFC 700 itu apa ya? Ternyata motor cruiser buatan Benda, 700 cc 2 silinder konfigurasi V yang dipasarkan di Eropa. Dari sana kok saya curiga, ini masih satu perusahaan juga ya? Mungkin anak perusahaan Zhejiang Qianjiang Motorcycle kali ya? Mungkin loh Kak, soalnya sudah juga nyari data-datanya. Coba kita nyalakan. Kuncinya di sini. Oke, on. Oh, langsung aja ya. Prisnya asik juga sih. Tapi motor injeksi ya begini nih suaranya. Sebelum membahas tentang desain motor ini, saya tiba-tiba penasaran Kak, kok namanya Benda? Akhirnya saya memutuskan memakai Google Translate untuk mencari tahu arti nama Benda dalam bahasa Cina. Ternyata arti nama Benda ya benda. Oke, bacaannya gimana ya? Binda. Sulit juga ya Kak? Kita tanya aja sama Google cara membacanya. Benda.
Jadi bertanya-tanya, kok pakai nama ini ya? Kalau bahasa Inggrisnya benda itu kan things. Kalau di-translate ke bahasa Inggris, things motorcycle. Tahu gelap. Kita lanjut aja bahas desainnya, Kak. Kiwai benda V252C atau di luar sana namanya benda V302C adalah motor dengan genre cruiser. Banyak orang kalau melihat motor ini pasti akan menyangka motor Harley Davidson. Lalu kalau tahu mereknya Kiwai benda, langsung deh ngeledekin hampir Davidson Mochin. Aduh. Gini nih, sepertinya kita bahas dulu genre cruiser. Sekali lagi saya kutip dari Wikipedia tentang motor cruiser. Wikipedia menuliskan, motor cruiser, seringkali disebut motor Harley, adalah jenis motor yang memiliki posisi mengemudi unik di mana posisi setang terletak lebih ke atas dari motor biasa, letak kursi yang rendah, dan peletakan kaki yang sedikit memanjang. Posisi mengemudi ini menciptakan kenyamanan untuk perjalanan jauh. Rata-rata, motor cruiser memiliki pengendalian yang terbatas dibanding motor biasa. Jenis motor ini diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1930-an hingga tahun 1960-an seperti Harley Davidson, Indian, dan Excelsior Henderson. Chopper adalah variasi modifikasi dari cruiser. Iya sih, ide motor ini diperkenalkan oleh Harley Davidson. Tapi jangan salah, Kak. Seiring perkembangan pasar, demand motor cruiser yang meningkat, pabrikan lain ikut membuat motor dengan genre ini, seperti BMW R18, Triumph Bonneville T120, Yamaha Bolt, Honda Rebel, Kawasaki Vulcan, Suzuki Boulevard, Hyosung Aquila, dan masih banyak merek lain yang memiliki motor cruiser di lini sepeda motor mereka. Banyak YouTuber yang saya tonton mengatakan bahwa desain ini mirip dengan Harley Davidson Sportsters. Setuju atau tidak setuju, semua itu tergantung perspektif setiap individu, Kak. Kalau saya pribadi mengamati desain setiap kendaraan, baik motor ataupun mobil, pastilah ada garis-garis yang mirip antara satu merek dengan merek lainnya. Semua itu bisa terjadi karena desainer saling menginspirasi satu sama lain. Namanya juga fashion, Kak. Semua ada zamannya. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan. Kalau dari sudut pandang saya, motor Kiwai benda V252C ini memiliki desain tersendiri. Ya pastilah desainnya akan terinspirasi oleh desain Harley Davidson. Karena motor cruiser itu sendiri lahir dari sana. Hanya saja ada beberapa bagian yang terlalu berlebihan, terutama area lampu depan yang gimana gitu loh, Kak. Tapi selebihnya aman. Motor ini adalah sebuah kanvas yang bisa kita buat sesuai dengan personality kita. Dan yang menarik adalah desain area mesinnya. Cakep pol ini, Kak, untuk mewakili zaman modern saat ini. Cuman ini pendek sekali ya jaraknya ya. Ininya. Wah, musuhnya polisi tidur ini. Ya. Musuhnya polisi tidur. Ya, tidur Motor ini dijual dengan harga 73,8 juta rupiah, Kak. Dengan uang sebesar itu, spesifikasi yang kita dapatkan dari motor ini apa ya, Kak? Oke deh, untuk spesifikasi motor ini, saya ambil dari web kiwaiindonesia.com. Motor ini memiliki mesin 2 silinder V-Engine SOHC 250cc dengan pendinginan cairan dan sistem bahan bakar injeksi. Kapasitas tangki 15 liter. Gede juga ya. Cocok ini jadi motor pengerit bensin kayak Thunder 125 saya. Bor kali stroke 53,55 kali 55,4 mm. Maksimal power 19 kW di 9000 rpm. Maksimal torsi 25 Newton di 5500 rpm. Ini motor torsinya enak banget pasti. Saya suka motor yang penuh dengan torsi. Cocoklah sebagai motor cruiser. Sayangnya saya nggak dapat data untuk kompresinya, Kak. Jadi saya nggak tahu aman nggak ya motor ini untuk diisi pertalite. Motor harga pecah 70 jutaan kok masih isi pertalite. Pertamax turbo dong. Atau selfie power dong. Senggol dong. Suspensi depan upside down dan suspensi ganda di bagian belakang. Pengereman ABS untuk depan dan belakang. Wheelbase 1400 mm. Ukuran ban depan 110/70 ring 16 dan ukuran ban belakang 160/60 ring 15. Ini kayaknya entar sulit nyari bannya, Kak. Ukurannya itu rada aneh ya, ring 16 dan ring 15.
Kalau pakai ring 14 dan ring 12 sekalian sih bisa kali ya. Tapi tenang aja Kak, pasti di toko online itu akan menyediakan ukuran ban yang sama. Berat 182 kg. Mantep banget untuk motor 250 cc. Panjang 2065 mm, lebar 835 mm, ground clearance 130 mm. Ceper ini motor Kak. Khawatir kepentok polisi tidur dan jalan-jalan yang berlubang itu. Seat height 690 mm. Nah, data seat height ini sangat penting sekali bagi saya ketika saya membaca spesifikasi motor. Karena untuk orang yang tingginya 165 cm seperti saya, sangat penting untuk mengetahui apakah motor jika saya naiki kaki saya bisa menapak dengan baik atau tidak. Nah, seat height 690 mm itu pasti kaki saya menapak dengan sempurna. Saya rasa kakak yang tingginya 155 cm, kakinya masih enak menapak dengan motor ini. Fitur motor ini standar Kak, tidak ada sesuatu yang membuat motor ini menarik dari segi fiturnya seperti motor TVS Ronin yang fiturnya wow tersebut dan dengan harga yang terjangkau. Di motor Kiway Benda V252C ini, fitur yang menarik di suspensi depan upside down, semua lampu LED, ABS di rem depan dan belakang, dan belt sebagai penghubung mesin dengan roda belakang. Sudah itu aja fiturnya. Tapi ini hasil investigasi saya ya Kak. Siapa tahu ada fitur tersembunyi dan saya belum tahu sama sekali dan tidak dibahas di media-media lainnya. Kiway Benda V252C. Kalau orang-orang tahu motor ini buatan Cina pasti akan dikatain mocin, mocin, mocin dengan nada yang nggak enak. Ayolah Kak, kita harus buka mata dan telinga jika motor dari Cina itu sudah sangat lebih baik dibandingkan tahun 2000-an awal dahulu. Mereka sudah banyak belajar dan memperbaiki kualitasnya. Berkali-kali setiap ada pameran, baik itu PRJ, Gias, IMO, saya selalu mampir ke booth Benelli dan saya melihat sendiri motor-motor mereka kualitasnya bagus sekali. Loh, kok Benelli? Kiway kan juga salah satu brand di bawah Benelli Indonesia Kak, untuk di Indonesia. Nah, bagaimana kesimpulan tentang Kiway Benda V252C ini? Supaya saya objektif banget, tentunya saya banyak sekali membaca dan mendengar semua sumber-sumber baik dari blogger-blogger dan youtuber-youtuber yang sudah mencoba motor ini. Terutama youtuber-youtuber dari luar negeri. Di Indonesia belum ada info karena emang motor ini baru launching di Pekan Raya Jakarta kemarin. Jadi kesimpulan saya setelah menonton review mereka di YouTube, rata-rata mereka itu wait and see, menunggu dan melihat. Karena benda itu adalah merek baru. Emang kualitas pengecatan dan materialnya bagus. Tapi untuk mesin sendiri butuh waktu untuk pembuktian durabilitasnya. Tentu saja di sini pasar yang akan membuktikannya. Dan tentu aja usaha dari Benda Motorcycle yang harus terus mengembangkan jaringan, dealer, bengkel perawatan dan perbaikan, dan tentu juga ketersediaan suku cadangnya. Hal ini yang akan menjadi penilaian pasar tentang keseriusan Benda Motorcycle. Kesimpulan saya secara umum, jika kakak ingin membeli motor ini, pastikan saja dealernya dekat dengan kakak. Saya nggak berani ngomong rider sejati bisa merawat motornya di konten ini. Karena ini berkaitan juga dengan ketersediaan suku cadangnya. Mesinnya itu loh kak, meski SOHC, tapi sudah advance. Mesin dengan pendingin cairan. Seal pump rusak bingung nyarinya. Makanya pastikan saja dealernya dekat dengan kakak. Jika ada kakak yang nanya apakah saya tertarik motor ini, menaruh 73,8 juta ke motor ini, saya tambah lagi 50 juta maka saya sudah bisa bawa pulang motor impian saya. Tapi mungkin ya kak, ini mungkin loh ya. Jika motor impian saya itu tercapai, maka motor ini bisa jadi salah satu wishlist saya. Makanya kak, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kak. Dan nontonnya jangan di skip-skip. Siapa tahu kalau ada duit, saya nekat beli motor ini dan saya acak-acak untuk tahu dalamannya. Kembali lagi kak, semua tentang dana. Saya juga wait and see kak, butuh waktu 3-5 tahun lagi untuk melihat perkembangan dari motor ini. Sebagai rider sejati, tentunya harus bisa merawat motornya sendiri. Maka saya akan pantau apakah suku cadangnya sudah ada di toko online. Minimal filter olinya ada. Saya tahu substitusi dari seal water pumpnya. Saya bisa membeli sendiri belt yang menghubungkan mesin dan roda belakangnya. Saya akan memantau perkembangan komunitasnya dan bergabung di dalamnya.
Tentu saja motor ini akan memiliki komunitasnya sendiri dan itu akan sangat menguntungkan karena akan terjadi pertukaran informasi di dalamnya, terutama dalam perawatan, perbaikan, dan suku cadang. Itu aja sih Kak review saya tentang motor Kiway Benda V252C. Infonya banyak banget di luar negeri tentang motor ini. Kakak bisa mencari tahu sendiri untuk perkembangan informasinya. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.